Di Dapodik JP-nya Sudah. sudah. Belum. Ada yang bermasalah. Ini kan masing-masing guru mata pelajaran kecuali PPKN Pancasila, kemudian seni itu kan 3 JP, proyek itu kan diakui 1 JP itu Bapak dan Ibu. Tapi yang apa belum Pak? Yang koordinator proyek itu belum dihitung nilainya di apa Pak di Politika? Oh, itu terakhir itu yang 1 bulan kemarin itu dihargai, tapi itu harus jelas tugasnya Pak. Proyek itu 1 orang, ya sudah valid ya? Oke, nah itu. Jadi 1 orang proyek itu maksimum 6 GP, 3 rombel, 1 koordinator. Nah ini juga di proyek saya jelaskan sedikit. Sebenarnya strukturnya begini Bapak dan Ibu ya. Di dalam pelaksanaan proyek ada namanya koordinator. Jadi kita 3 orang koordinator Pak, karena 3. Oke, berarti ada yang rombel 2 ya. Di koordinator ada lagi namanya fasilitator. Ada pendamping. Nah itu sebenarnya yang harus ada ya. Jadi koordinator sebenarnya tugasnya mengkoordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kalau fasilitator itu memberikan materi-materi dan kegiatan-kegiatan kepada peserta didik. Pendamping ini mendampingi fasilitator terutama dalam proses penilaian atau asesmennya. Nah, karena asesmen ini proyek ini beda Pak. Itu harus kita turunkan dari CP. Seperti apa kemarin asesmen apa dibuat? Asesmen proyek. Sudah ada rubriknya. Pakai rubrik Belum Pak. berkembang. Pakai rubrik yang sudah berkembang, belum berkembang itu saja baru Pak. Sangat berkembang. Sangat berkembang sesuai harapan yang seperti itu saja baru. Iya benar, itu benar. Tapi deskripsinya dari yang mana diambil? Dari elemen dimensi yang ada di situ Pak, ya dimensi yang ingin dicapai itu Pak. Oh, Ibu koordinator? Iya. Nah, berarti sudah benar. Nggak ada yang sulit ini nampaknya. Kalau sudah benar itu yang paling apa ya, agak terlupakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu di dalam apa ini? Oh, Cek. di dalam ini kurang Pak, ya? Tidak apa-apa. Ini aja. Kita Saya mau jelasin jelaskan. di dalam proyek, kalau kita lihat, jadi ini hampir sama Bapak dan Ibu. Cuman ini saya luruskan sedikit ya. Di dalam perencanaan tema, sekarang ada perubahan tema itu. Kalau dulu di SMA itu 3, sekarang ditambah sedikit 3 sampai 4. Jadi kalau sekolah mengambil 3 itu tidak salah, ya. Tapi boleh 4. Itu yang pertama. Kemudian dalam pengambilan tema itu Bapak dan Ibu, itu sebenarnya ya mana tema yang cocok. Tidak cocok mencocok itu. Harus kita lihat Bapak dan Ibu karakteristik peserta didik. Kira-kira apa sikap yang harus kita kuatkan tahun ini kepada anak-anak kita. Mungkin mereka misalnya anak sering terlambat, nah, atau mereka sering cabut dan sebagainya, masalah disiplin. Maka berdasarkan itulah nanti kita memilih tema supaya dengan melakukan proyek itu ada perubahan karakter anak ini dari segi sikapnya. Jadi tidak dipilih-pilih ya, harus perhatikan dulu karakteristik sekolah. Nah, pertimbangan yang kedua dari visi sekolah kita apa? Kalau misalnya ada visi sekolah kita cerdas umpamanya ya, atau berbudaya lingkungan, maka apa yang cocok di situ? Karena ini budaya lingkungan, berarti anak ini harus misalnya tidak sembarang membuang sampah, mau mereka membersihkan kelas yang selama ini agak susah ya diatur, tidak dipijat-pijat lagi misalnya apa ini taman bunga dan sebagainya. Maka cocoklah dia nanti apa itu? Gaya hidup berkelanjutan. Nah itu, jadi di situ untuk menguatkan visi yang peduli pada lingkungan, peduli pada alam. Kalau cerdas, berarti nanti dimensinya cocok dia anak kreatif atau mandiri. Nah itu Bapak dan Ibu yang harus. Jadi boleh dari visi, boleh dari karakteristik.
Ini sebagai meluruskan saja untuk nanti tahun berikutnya gitu ya. Kalau sekarang sudah kita ambil itu gaya hidup berkelanjutan sudah oke itu. Nah, walaupun mungkin belum dari berdasarkan visi atau karakteristik, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut aja. Nah, kemudian dari tema itu, ya. Mohon maaf Pak, saya langsung tanya mengenai proyek ini. Ya. Eh, Ya, boleh. Ya, kami mengambil ada 3 proyek Pak. Ya. Yang satunya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini kami mengambil proyeknya adalah Sulaman Koto Gadang. Nah, ketika pelaksanaannya itu kan dilakukan bergantian kepada lokal-lokal yang mengikuti kegiatan ini. Nah, ketika dalam pelaksanaannya ini akan ada yang terkendala begitu Pak. Karena proyek Sulaman Koto Gadang ini kan nampak hasilnya menyulam begitu. Nampak proses kerjanya mereka. Maka ditemukanlah ada anak-anak itu yang tidak mau melakukan dan segala macam, sehingga jadi dilema gitu. Saya berpikir proyek yang kita lakukan ini fokusnya kepada produknya atau kepada karakternya ini yang kita titik beratkan. Demikian saja Pak, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus Bapak dan Ibu. Luar biasa. Kok Ibu koordinator juga Ibu? Enggak Pak. Enggak. Oh ya. Itu memang harus sangat penting sekali supaya kita jangan salah arah. Jadi di sekolah itu Bapak dan Ibu banyak yang salah arah. Jadi seolah-olah dia menjadi mata pelajaran prakarya, hampir-hampir sama lah ya. Kemudian ada bisa menjadi ekstrakurikuler karena gaya pengelolaan hanya mengarah kepada proyek. Saya katakan hari ini Bapak dan Ibu, konsep kurikulum merdeka itu bukan itu, bukan proyek, bukan produk atau pengetahuan yang paling utama. Itu hanya medium atau perantara kegiatan yang dilakukan oleh setiap siswa supaya tertanam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita nilai 6 dimensi itu. 6 dimensi itu kan dijabarkan dia ke elemen, kemudian sub-elemen lah kita buat yang kita sebut rubrik. Jadi setiap saat, setiap anak ini misalnya ada mereka kegiatan di sini, harus kita lihat apakah sudah mulai bertumbuh elemen profil Pancasila yang kita harapkan mereka penuhi atau terpatri atau sudah karakter yang dimiliki mereka. Makanya itu PSH itu sama dengan KKTP itu kalau di proyek idealnya ya, karena itu namanya berkembang sesuai harapan. Harapan kita misalnya sikap kerjasama. Nah, gotong royong ada di situ ada 3 itu ya, ada peduli, ada kolaborasi ya, ada sub elemennya kerjasama. Kerjasama itu bisa kita lihat ketika mereka melakukan kegiatan. Nah, jadi itu tidak bisa dikarang-karang ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, apakah kalau ada di antara, misalnya, makanya ada pendamping untuk melakukan penilaian. Nah, misalnya si A. Nah, di dalam kelompoknya itu, dia hanya bekerja sendiri atau dia malah berkeliaran, tidak mau dia bekerja sama dengan teman. Berarti belum menampilkan kerjasama yang baik sesuai dengan harapan kita. Jadi dia rutin. Kalau produk itu bisa di akhir kita nilai. Dan pengetahuan ini tidak sama dengan materi mata pelajaran prakarya Bapak dan Ibu. Jadi benar Ibu ya, jadi profil pelajar Pancasilanya itu yang kita perhatikan. Nantinya harapan profil pelajar Pancasila itu pada intinya yang disebut dengan belajar sepanjang hayat. Dan mereka berkompeten dan juga berkarakter yang kuat seperti yang dituntut oleh nilai-nilai Pancasila. Bapak dan Ibu ya, kenapa harus ada proyek itu? Ini juga kan luar biasa perdebatannya. Memang ini sudah ada nilai-nilai Pancasila 36 butir dulu, kita hafal dan sebagainya. Tetapi bagaimana setelah diteliti juga, ternyata hafalan itu agak sulit memberikan perubahan. Karena
karakter itu sebenarnya tidak efektif diajarkan, tetapi dicontohkan, diteladankan, dipraktekkan, baru nanti menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Makanya dialihkan. Jadi sebenarnya hanya metamorfosis itu ya, tetapi dalam bentuk kegiatan dengan harapan melalui kegiatan itu tertanamlah nilai-nilai Pancasila yang selama ini diharapkan ada di dalam diri siswa itu. Jadi kalau kita baca dari sub elemennya, itu semua yang butir-butir 36 itu, cuman bahasanya berbeda. Berketuhanan juga di situ, sampai menghargai sesama, menghargai alam. Sangat hebat Bapak dan Ibu kalau itu kita baca. Dan itulah menjadi semua tugas pendamping, melakukan penilaian setiap saat. Jadi bukan hanya 1-2 hari Bapak dan Ibu. Setiap ada kegiatan, perhatikan. Itu yang kita buat instrumennya. Jadi ada rubriknya, kemudian ada kita buat rekapnya. Oh si A, sekarang hari ini dia masih B. Besoknya mungkin dia masih BB. Jadi berkembang. Besoknya sudah mulai BSH. Lalu nanti mana yang kita pakai? Ambillah modusnya. Mana yang paling sering muncul, itulah nanti yang kita tampilkan di rapor. Itu Bapak dan Ibu. Memang nanti ada ditambah pertimbangan kita ya untuk menulis rapor di produk itu ketika mereka panen karya atau ada kita suruh mempertunjukkan hasil dari kelompok umpama. Dan itu proyek itu diarahkan kepada, makanya pun proyek kan penugasan itu ya. Bukan seperti model pembelajaran proyek yang kita sebut project based learning. Kalaupun ada di intrakurikuler project itu fungsinya mencapai CP, ini mencapai profil, jadi beda. Nah, itu Bapak dan Ibu ya harus diperhatikan. Jadi benar itu. Tujuannya adalah menanamkan, mempatrikan, membiasakan, membudayakan profil pelajar Pancasila di dalam diri anak. Kita buat kegiatan, bukan produk dan pengetahuan yang paling utama. Dan itu perlu kita catat, bukan tidak dinilai, tapi bukan itu. Nah, misalnya tadi, itu kan kearifan lokal Bapak Ibu ya. Kan mereka membuat tadi sulaman. Nah, itu kan mereka kewirausahaan tadi ya, kewirausahaan. Kearifan lokal juga kan budaya. Kami ambil pasambahan Pak. Iya, boleh. Oke, baiklah kewirausahaan. Nanti bisa produknya dijual ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, setelah selesai nanti kan diserahkan kepada guru. Nah, kan Ibu nilai. Nah, itu memang ada nilainya produk, tapi bukan itu yang paling utama. Ketika mereka berproses melakukan itu. Nah, bagaimana dialog? Jadi tergantung apa yang kita nilai Pak ketika proses melakukan. Nah, itulah yang sub elemen itu harus kita buat dulu rubriknya, ditentukan di modul. Jadi tidak harus semua 6 dimensi, tapi pastikan profil pelajar apa yang kita nilai kalau memang mereka melakukan kegiatan kewirausahaan tadi, membuat sulaman tadi. Nah, itu Bapak dan Ibu ya, itu mengenai proyek. Bisa kita pahami konsepnya ya. Terima kasih Pak, karena dalam pelaksanaan ini yang menjadi perdebatan Pak, sehingga kami itu yang namanya kita berjalan dalam masa abu-abu ya Pak ya, sehingga ini mengatakan wah ini anak itu yang bakat, karena saya dari konsepnya mengatakan bahwa sama dengan Bapak itu memang kepada tuntutan profilnya, karakternya, bukan pada produknya, sehingga ada stigma-stigma negatif yang lahir dari pelaksanaan proyek ini, sehingga lahirlah ada anak yang berbakat dan tidak berbakat. Jadi ini makanya saya tanya. Terima kasih Pak. Ya. Bukan melihat bakat kita di sini Bu ya. Kalau itu nanti bisa di ekstrakurikuler atau bisa itu dialihkan ke muatan lokal kalau memang produknya, atau bisa ke prakarya. Bisa juga. Kita bukan itu. Itu hanya saya katakan tadi, hanya sebagai pengarah atau kegiatan atau perantara mediumnya supaya tertanam nilai-nilai proyek. Itu kalau kita nilai produknya dan pengetahuan itu hanya penghargaan saja, menghargai dan juga menjadi pertimbangan kita memang di mana posisi mereka, apakah serius atau tidak serius, sehingga nilainya dipastikan apakah BSH dan MB. Nanti di rapornya juga tidak ada pengetahuan itu Bapak dan Ibu. Yang itu tetap itu dari profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi itu harus kita ingat. Ya.
menetapkan tema kan ini skalanya data sekolah nih kan Pak, dari mungkin dari visi sekolah tadi ataupun dari apa yang kita butuhkan. Ya. Nah terus saat kita menentukan topik dari tema tersebut, apakah perlu kita melakukan pelibatan terhadap siswa atau mendengarkan voice atau choice dari siswa itu sendiri? Apakah itu bisa kita lakukan? Bisa, ya. Harusnya ya. Maka sebabkan angket. Harusnya ya angket. Sehingga dia bisa memilih gitu kan Pak, misalnya kan. Iya. Apakah mungkin kalau di kami kayak Oh, memilih 3 kegiatan maksudnya. bukan Memilih tema. topiknya itu gitu kan Pak, temanya sudah ditetapkan, terus topiknya tersebut kan kita juga menspesifikasikan, misalnya kalau pengelolaan sampah misalkan gitu kan Pak. Nah jadi di situ butuh juga kan kita meminta voice siswa ataupun choice-nya saat kita melakukan kegiatan-kegiatan. Masih ada juga mungkin pengelompokan dari kegiatan tersebut, atau mungkin dalam dari lokal untuk memilih siapa yang akan kita ini yang ini apakah perlu kita voice-nya, atau mungkin dalam kewirausahaan apakah ini sesuai dengan gendernya mungkin gitu kan, kalau menyulam untuk yang perempuan atau mungkin mengukir untuk yang laki-laki, apakah itu bisa kita terapkan gitu Pak? Perlu sekali lah, ini yang diferensiasi ini. Jadi di situ ada juga diferensiasi Bapak dan Ibu, bukan hanya di kelas di project. Model itulah diferensiasi di project. Apa yang dijelaskan Ibu tadi? Kita hargai mungkin dari gender, mungkin dari minat mereka mengerjakan, walaupun itu dalam satu tema. Ya, jadi di situ memang ini Bapak dan Ibu yang harus dilihat di projectnya. Tidak seketat yang di sini ya, walaupun sama diferensiasi. Kalau ini tadi diferensiasi, harus kita berikan dulu semacam penelitian kecil-kecilan lah untuk melihat gaya belajar dan kesiapan siswa. Kalau ini tidak, memang seperti itu. Jadi perlu Ibu, jawabannya perlu kita berikan semacam pilihan kepada anak-anak kita. Ya, karena di situ nanti mereka bisa lebih memberikan, kalau itu pun terkait dengan minatnya juga, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu perlu dipahami, ini proyek lintas mata pelajaran. Jadi tidak ada ditunjuk mata pelajaran yang paling tepat untuk ini, tidak harus. Kalau ada yang terkait, oke. Tetapi kalau itu dipaksa-paksakan, itu tidak tepat. Jadi lintas, siapapun gurunya, semua guru yang mengajar di kelas I, di fase I, itu terlibat untuk mengelola proyek. Apakah itu koordinator, atau fasilitator, atau pendamping. Itu kira-kira. Semuanya nanti muaranya tentu itu ke wakil kurikulum, penanggung jawab kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Pak, satu lagi Pak. Ya, Pak Samsul, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kegiatan kita kan baru berjalan di 1 tahap Pak. Jadi kan kalau di proyek ini kan minimal 1 tahun pelajaran. Ya. Itu kan 3 proyek Pak. Benar. Nah, jadi kan kemarin kami udah jalan, yang tahap 1 udah berjalan, itu untuk semua kelas, dan kita bagi menjadi 3 proyek. Jadi ada yang 1 proyek itu 3 lokal, proyek kedua 3 lokal, dan proyek ketiga 2 lokal. Kemudian diganti lagi nanti. Ya, nanti rolling lagi di tahap 2 Pak. Cuman kemarin yang jadi semacam sedikit diskusi kami dengan kawan-kawan di pengelolaan proyek ini Pak. Ternyata kita kan memang hanya 1 pilihan tema, kita hanya buat 1 kegiatan Pak. Jadi 1 tema, 1 pula jenis kegiatannya. 1 topik, 1 kegiatan. Iya. Nah, kenyataan di lapangan Pak yang kita lakukan, karena kita memilih ini sulaman Koto Gadang ini, itu kecenderungannya secara umum ini kan memang pekerjaan perempuan. Iya. Sementara kan kita peruntukannya, pengerjaan itu kita lakukan pada semua warga kelas yang 3 lokal itu gitu Pak. Jadi setelah kami cermati memang itu beberapa laki-laki ada yang memang tidak terlalu dengan kegiatan itu, ya. Karena dari kami sebutkan dengan kepada Bapak tadi, mungkin itulah Bapak yang diferensiasi itu. Cuma karena ini masih pemula, perdana, itulah yang baru bisa kami lakukan Pak. Mungkin di tahun berikutnya atau di tahun berikutnya bisa kita lebih revisi lagi atau sempurnakan. Jadi gambarnya seperti itu Pak. Jadi kami minta pandangan ke Bapak, bagaimana untuk tahap berikutnya ataupun apakah di tahun selanjutnya. Ya, Bapak dan Ibu, betul itu Ibu ya, sama Pak Samsul. Jadi memang ini tidak bisa Pak kita paksakan. Ini sudah tahu kita gendernya laki-laki, sulaman lagi. Kan
agak susah mereka. Nanti kita bilang juga mereka tidak kurang kebersamaannya dan kepeduliannya, padahal tidak cocok. Nah, disitulah diferensiasi. Kalau kita melakukan, karena diferensiasi itu sangat erat hubungannya dengan pendekatan produk. Sama dengan guru bahasa Indonesia Bapak dan Ibu. Kira-kira begini, kalau pendekatan produk itu kita lakukan ya. Biasanya Bapak Ibu kalau guru bahasa Indonesia saya ingat, itu dibuatkan judul. Ini judul, kemudian coba buat karangan dengan ini tema, ini judul dengan 200 kata. Judulnya juga sudah diberikan. Nah, kemudian nanti dikumpul, dinilai oleh si guru. Inilah penyiksaan itu terjadi di situ. Di situ terjadi penyiksaan. Hampir sama dengan itu terjadi. Ada anak itu Bapak dan Ibu yang berminat misalnya seni. Ada yang olahraga, ada yang komputer. Kenapa kita harus paksa dalam satu judul semua? Bagaimana dia menulis judul yang kita buat? Umpamanya itu berkaitan dengan sains. Dipaksa anak seni untuk memahami sains. Dari mana kata-katanya menjabarkan itu? Kan susah. Jadi guru bahasa Indonesia yang benar, coba buat karangan. Yang berminat di kelas ini siapa yang seni? Oke, sini ada. Kemudian ada olahraga, ada yang sains. Silakan buat karangan atau tulisan minimal 200 kata. Itu saja dibuat di double folio. Itu perintahnya, bukan judulnya. Biarlah mereka membuat judul yang berbeda-beda. Nanti yang bisa kita ikat adalah produknya. Mereka akan menghasilkan sebuah tulisan yang beraneka ragam. Dan disitulah yang disebut diferensiasi itu. Jadi harusnya yang gender laki-laki jangan menyulam dibuat. Dibuat yang lain produknya. Kan yang kita nilai bukan produknya tadi. Itu kegiatan lain lah dibuat. Yang mirip dengan kewirausahaan. Atau apakah itu membuat pas bunga apa yang cocok lah. Yang apa dia. Dicobalah dibuat. Sehingga mereka juga tertarik. Kita paksa laki-laki membuat sulami. Streslah mereka Pak. Itu yang disitulah diferensiasinya Pak ya. Itu saja diferensiasi. Ya agak fleksibel gitu. Pak, satu lagi Pak. Ya ibu sebentar ibu ya. Nah, terima kasih pencerahannya Pak, karena tadi bukan kesalahan lah ya. Ya biasa saja. Sudah hebat kita itu. Sudah Pengetahuan lah Pak ya. Nah, gini Pak, setelah hasil tadi, ya proyek tadi kan kita menanamkan karakter, ya kan. Jadi bertemulah kita anak-anak yang misalnya ada karakter mandirinya belum tumbuh, karakter bertanggung jawabnya belum tumbuh misalnya ya Pak, karakter berkolaborasinya kurang baik, ya kan. Berarti kan sudah dapat data sikapnya itu. Iya. Apakah tindak lanjut kita, karena anak-anak yang seperti ini kan butuh kita asuh ya kan. Nah, kita mau kemanakan data ini nanti tindak lanjutnya gitu dalam prospek kedepannya. Betul. Gitu. Ini harus diberi bimbingan konselingnya itu guru BK. Makanya di proyek ini harus dilibatkan Bapak Ibu guru BK. Tidak bisa lepas itu. Karena masalah-masalah seperti itu nanti data itu akan masuk ya guru BK. Akan ditanya kenapa seperti itu. Berarti guru BK menerima laporan. Iya, laporan dari setiap guru pendamping yang melakukan asesmen itu. Jadi tetap kita perhatikan dia. Nah, ini Bapak Ibu ada 6 dimensi. Jangan semuanya dimensi itu kita nilai. Ya kan sesuai dengan topik itu ya. Hanya 2 sebenarnya yang diserahkan 2 maksimum 3 di situ. Itu dari 6 dimensi ya. 2 sudah hebat itu. Karena nanti dari 2 dimensi itu juga elemennya sangat banyak. Sub elemennya juga sangat banyak. 2 juga sudah hebat. Itulah untuk satu periode ini kita lakukan. Nah, untuk nanti kan ini berkelanjutan terus. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi proses kita sudah benar itu. Kita hanya melurus-luruskan aja. Jadi Bapak Ibu ya, proyek kalau itu sudah berlangsung, lanjut adalah yang ikut dulu laki-laki itu nanti di tahap 2-nya. Tapi ada yang tidak tersiksa kok Pak. Ada yang tidak tersisa. Ada yang tidak tersisa, malah lebih jago Pak dari perempuan. Oh gitu ya? Iya. Ada. Tapi yang bisa ada juga Pak. Ada yang tersisa. Yang tersisa ini. Ya, sebetulnya duduk juga ada positifnya juga. Dia menemani, dia memasukkan benang saja. Oh iya. Nah, bukan tersiksa secara utuh Pak. Nah, jadi kepedulian ada ya? Ada mereka
misalnya yang tidak ikut itu dia mempersiapkan alatnya. Nah, mereka yang menggelar tikarnya, karena kami dari awal itu mengatakan kalau kita tidak punya kemampuan untuk menjahit, nah tanggung jawabnya apa? Mereka selesai itu menyapu gitu. Nah, sedangkan itu sudah Gitu ya. Iya. Jadi dimensinya apa, gotong royong kita bikin? Ada Gotong royong. kreativitasnya, Iya. tanggung jawab, kolaborasi. Kerjasama, ya cocok. Kerjasama. Sudah 3. Udah cocok. Nah, Ada masalah. tapi yang belum masalah pembimbingannya ini KBK-nya belum ada, Pak. Iya, nanti data itulah dari guru Iya. pendamping instrumennya ya. Iya. Itu Bapak dan Ibu ya. Iya. Oke. Ibu apa Ibu? Terkait keharusan saya Pak. Harusnya kan kalau mungkin mereka tidak tertarik untuk itu khusus yang gender, mereka bisa dialihkan ke pemasaran kan? Sebenarnya iya, sama-sama kewirausahaan. Jadi mereka nanti memikirkan, ini kan yang perempuan membuat produknya. Nah, mereka nanti bisa menyusun proposal atau memikirkan ini kemana. Bisa nanti survei mereka, kita suruh ke lapangan, coba bagaimana harganya juga, apanya juga bisa. Iya, jadi ada jiwa kewirausahaan. Atau mereka membuat semacam tulisan seperti apa untuk memasarkan ini yang laki-laki. Nah, itu yang penting. Jadi ada manajemennya di situ, sama-sama kewirausahaan. Itulah letak diferensiasinya. Itu Bapak Ibu, di situ letak diferensiasinya, menghasilkan produk itu. Itu ya, saya kira sudah paham itu ya. Sudah, Pak. Nah, produknya tetap kita perhatikan, tapi yang paling utama itu dimensi-dimensi yang disebutkan itu tadi ya. Oke. Berarti asesmennya sama Bapak dan Ibu ya. Kita melangkah dulu ke ini. Jadi sudah masuk kita teknis, sudah habis ini nanti baru praktek Ibu Bapak Ibu ya. Ini tadi profil pelajar Pancasila, semua apapun kegiatan yang dilakukan di sekolah itu harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila, karena itulah karakter yang harus dimiliki anak ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan undang-undang, dari undang-undang Sikdiknas itu yang diturunkan profil pelajar Pancasila, baru SKL. Dari SKL ada standar proses dan ada standar penilaian, baru turun ke CP. Itu urutan-urutannya ya. Nah, sekarang ini sasarannya pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten. Jadi memiliki kemampuan mereka. Tapi bukan hanya kemampuan hidup di abad 21, ini juga harus berkarakter. Karakternya harus kuat dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi diikat, tidak bisa keluar. Karena apa Bapak dan Ibu? Zaman yang harus dihadapi anak kita ini sangat berbeda dengan kita. Ini yang disebut abad ke-21 itu. Jadi kita harus mempersiapkan mereka untuk cakap hidup di abad 21 ini. Abad ini baru kita masuki 1/5 karena baru tahun 2023. Masih tersisa 87 tahun lagi. Disinilah mereka berkecimpung. Padahal sekarang, luar biasa informasi, internet dan sebagainya sudah bisa kita lihat. Sudah sangat luar biasa percepatan ya dan perubahan cara. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Maka selalu disebutkan di dalam proses pembelajaran, ya anak ini harus dibubuhi ya supaya mereka cakap hidup.